Tuhan menciptakan pasangan untuk akrab. Ada suami, ada istri. Ada siang, ada malam. Belajar itu tidak hanya sekedar waktu, tapi dimanapun itu kita bisa belajar. Dan belajar bukan hanya di bangku pendidikan, belajar bukan hanya di lembaga sekolah. Seperti ngobrol juga udah dinamakan belajar. Iya, belajar tentang kehidupan, belajar cara menyikapi hidup, belajar cara mengelola emosi, belajar bagaimana menempatkan diri. Ketika kita sudah menjadi coach, kita itu dapat mengeksplorasi seseorang. Meskipun kita ngopi, belum tentu kita itu tidak beribadah. Ada semacam seperti kita pernah mengenal sunan-sunan itu ya. Mereka mengajarkan ilmu agama melalui berbagai cara dan berbagai media. Kan ada banyak cara. Jadi bukan berarti kita ngopi itu kita tidak bisa syiar agama. Tidak langsung menjudge seseorang itu bahwa dia nggak bekerja, nggak punya uang. Kan jangan kira anak muda zaman sekarang itu kelihatannya ngopi tapi tidak mendapatkan apa-apa. Gini ya, ada beberapa hal kalau dari segi agama tadi ya. Iya. Ini ada segi dari filsafah pembelajaran dari miliknya yang saya pelajari itu miliknya Ki Hajar Dewantara. Itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, itu kan ada juga ya. Filosofinya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu didiklah anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak muda zaman sekarang kan kondisinya sekarang era industri ya, mungkin nanti bisa dicari tahu era revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah masuk ke society 5.0, 5.0. Itu semua menggunakan teknologi dan sangat canggih sekali. Jadi anak-anak muda sekarang itu menggunakan waktunya misalnya dengan ngopi gitu ya. Kan ngopinya dia bisa bikin konten, bisa jualan online, bisa mengerjakan tugas, bisa menambah jejaring. Jadi networking itu sangat penting untuk pendidikan zaman sekarang. Seperti itu. Bu Nita juga kan sebagai guru ya, juga guru penggerak. Nah, itu maksud dari guru penggerak itu mau digerakkan apanya? Kan sudah gerak kan? Motonya guru penggerak itu bergerak dan menggerakkan. Bergerak berarti sebelum menggerakkan harus bergerak dulu. Jadi gini, contoh. Contohnya kita misalnya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran itu benar-benar supaya murid kita itu mendapatkan hal dari kita. Kita merupakan fasilitator. Sambil makan ya? Iya, misalkan. Jadi kita perlu bergerak dulu, kita perlu belajar, kita perlu menambah wawasan kita. Nah, nanti dengan kita langsung bergerak, langsung mengimplementasikan, itu otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan mengadaptasi secara tidak langsung atau mengadopsi atau mungkin menggunakan cara-cara yang kita lakukan mungkin secara tersirat ataupun tersurat. Jadi kadang secara terang-terangan atau secara tidak terang-terangan. Karena secara manusiawi, kalau ada hal yang baik, nalurinya manusia itu ingin mencontoh hal yang baik tersebut sesuai dengan kodratnya manusia bahwa fitrahnya manusia itu kan suci kayak. Mulai dari situ itu diadakan untuk guru penggerak. Ya, jadi kita benar-benar dilatih untuk ya mengolah mental kita, mengatasi diri pribadi, mengatasi murid kita dan mengatasi rekan sejawat. Jadi kita juga dididik secara emosional untuk lebih baik dalam berkolaborasi dengan orang lain. Tuhan menciptakan pasangan untuk akrab. Ada suami, ada istri. Ada siang, ada malam. Belajar itu tidak hanya sekedar waktu, tapi dimanapun itu kita bisa belajar. Dan belajar bukan hanya di bangku pendidikan, belajar bukan hanya di lembaga sekolah. Seperti ngobrol juga udah dinamakan belajar. Iya, belajar tentang kehidupan, belajar cara menyikapi hidup, belajar cara mengelola emosi, belajar bagaimana menempatkan diri. Ketika kita sudah menjadi coach, kita itu dapat mengeksplorasi seseorang. Namanya kuji kalau di guru penggerak.
Mm-mm. mengeksplorasi secara maksimal, bertanya sampai detail dan orang tersebut bisa menjawab dengan detail bahkan bisa dalam, karena kita sudah punya teknik untuk bertanya kepada orang lain, mengeksplorasi kebermanfaatan kita itu dan menempatkan sesuai dengan tempatnya. Meskipun kita ngopi, belum tentu kita itu tidak beribadah. Ada semacam seperti kita pernah mengenal sunan-sunan itu ya. Mereka mengajarkan ilmu agama melalui berbagai cara dan berbagai media. Kan ada banyak cara. Jadi bukan berarti kita ngopi itu kita tidak bisa syiar agama. Tidak langsung menjudge seseorang itu bahwa dia nggak bekerja, nggak punya uang. Kan jangan kira anak muda zaman sekarang itu kelihatannya ngopi tapi tidak mendapatkan apa-apa. Gini ya, ada beberapa hal. Kalau dari segi agama tadi ya, Iya. ini ada segi dari filsafah pembelajaran dari miliknya yang saya pelajari itu, miliknya Ki Hajar Dewantara. Uh-uh. Itu eh, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, itu kan ada juga ya. Iya. Filosofinya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, didiklah anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak muda zaman sekarang kan kondisinya sekarang era industri ya, mungkin Iya. nanti bisa dicari tahu. Uh-uh. Era revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah masuk ke society 5.0, Iya. 5.0, itu semua menggunakan teknologi dan sangat canggih sekali. Jadi anak-anak muda sekarang itu menggunakan waktunya misalnya dengan ngopi gitu ya. Itu kan ngopinya dia bisa bikin konten, Iya. bisa jualan online, bisa Mengerjakan tugas gitu. mengerjakan tugas, bisa menambah jejaring. Jadi networking itu sangat penting untuk pendidikan zaman sekarang. Seperti itu. Bu Nita juga kan sebagai guru ya, juga guru penggerak. Nah, itu maksud dari guru penggerak itu mau digerakkan apanya? Kan sudah gerak kan? Motonya guru penggerak itu bergerak dan menggerakkan. Bergerak berarti sebelum Kita menggerakkan kita harus bergerak dulu. dulu. Oh, Jadi gini, contoh. contohnya kita misalnya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran itu benar-benar supaya murid kita itu mendapatkan hal dari kita. Kita Iya. merupakan fasilitator. Sambil makan ya? Iya, silakan. Jadi kita perlu bergerak dulu, kita perlu belajar, kita perlu menambah wawasan kita. Nah, nanti dengan kita langsung bergerak, langsung mengimplementasikan, itu otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan mengadaptasi secara tidak langsung, atau mengadopsi, atau mungkin menggunakan cara-cara yang kita lakukan, mungkin secara tersirat ataupun tersurat. Jadi kadang secara terang-terangan atau secara tidak terang-terangan, karena secara manusiawi kalau ada hal yang baik, nalurinya manusia itu ingin mencontoh hal yang baik tersebut. Sesuai dengan kodratnya manusia, bahwa fitrahnya manusia itu kan suci kayak gitu. Mulai dari situ itu diadakan untuk guru penggerak. Ya, jadi kita benar-benar dilatih untuk ya mengolah mental kita, mengatasi diri pribadi, mengatasi murid kita, dan mengatasi rekan sejawat. Jadi kita juga dididik secara emosional untuk lebih baik dalam berkolaborasi dengan orang lain. Tuhan menciptakan pasangan untuk akrab. Ada suami, ada istri. Ada siang, ada malam. Belajar itu tidak hanya sekedar waktu, tapi dimanapun itu kita bisa belajar. Dan belajar bukan hanya di bangku pendidikan, belajar bukan hanya di lembaga sekolah. Seperti ngobrol juga udah dinamakan belajar. Iya, belajar tentang kehidupan, belajar cara menyikapi hidup, belajar cara mengelola emosi, belajar bagaimana menempatkan diri. Ketika kita sudah menjadi coach, kita itu dapat mengeksplorasi seseorang. Namanya kuji kalau di guru penggerak. Mengeksplorasi secara maksimal, bertanya sampai detail dan orang tersebut bisa menjawab dengan detail bahkan bisa dalam, karena kita sudah punya teknik untuk bertanya kepada orang lain.
mengeksplorasi kebermanfaatan kita itu dan menempatkan sesuai dengan tempatnya. Asia